Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Presisi Siang. Dirut Tipikor Barreskrim Polri berhasil mengungkap tindak pidana perdagangan gading gajah yang dilindungi dengan total nilai aset lebih dari 12 miliar rupiah. Berikut informasi selengkapnya. Direktorat Tindak Pidana Tertentu Barreskrim Polri mengungkap kasus perdagangan gading gajah ilegal dengan total nilai aset lebih dari 12 miliar rupiah. Hasil pengungkapan ini diumumkan dalam konferensi pers pada Senin pagi. Terkait konferensi pers ini dihadiri oleh Direktur Tindak Pidana Tertentu Barreskrim Polri, Brigjen Pol Nunung Saifuddin, beserta jajaran di Tipikor Barreskrim Polri dan sejumlah stakeholder lainnya. Melalui konferensi pers ini, di Tipikor Barreskrim Polri menyampaikan telah mengungkap tindak pidana perdagangan gading gajah, termasuk sejumlah produknya. Mulai dari pipa rokok, gelang hingga patung ukiran yang terbuat dari gading gajah yang dilindungi. Dalam pengungkapan ini, 4 orang tersangka telah diamankan beserta sejumlah barang bukti, diantaranya 8 gading gajah, 304 buah pipa rokok, 16 buah patung ukiran, hingga alat perdagangan. Dalam pengungkapan kasus ini, jumlah nilai aset yang berhasil diamankan bernilai fantastis. Angkanya menyentuh 2 miliar 384 juta rupiah. Kita belum bisa menaksir secara pasti berapa nilai aset yang kita amankan. Kita hanya sementara ini berdasarkan perkiraan hasil mereka menjual. Ya, nanti penilaian aset akan dilakukan oleh rekan-rekan kita dari kementerian, termasuk juga memastikan bahwa ini berasal dari gading gajah Asia di mana, karena di Asia ini ada di Lampung, ada di Thailand, ada di India. Ya. Namun demikian secara perkiraan kasar di TKP pertama, nilai aset yang bisa disita lebih kurang 1 miliar 390 juta rupiah. Dari tindakan ilegal ini, para tersangka dikenakan pasal dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya dengan hukuman pidana maksimal 15 tahun penjara. Dari Jakarta, Atia Numa, Sugeng Priyatno, Polri TV. Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi lebih lanjut terkait pengungkapan perdagangan gading gajah ilegal ini, kami sudah terhubung dengan reporter Polri TV Atia Numa. Numa, silakan dengan laporan Anda. Baik Faisal, terima kasih, dan siang hari ini saya melaporkan langsung dari Mabes Polri Jakarta Selatan pada hari Senin 26 Mei 2025, di mana sekitar 30 menit yang lalu baru saja usai dilaksanakan konferensi pers yang diselenggarakan oleh Direktorat Tindak Pidana Tertentu Barreskrim Polri dalam dugaan tindak pidana perdagangan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Pemirsa, dalam pengungkapan ini tadi disampaikan oleh Direktur Tindak Pidana Tertentu Brigjen Pol Nunung Saifuddin bahwa dalam pengungkapan ini telah diamankan 4 orang tersangka, di mana 4 orang tersangka ini diduga telah melakukan perdagangan hingga jual beli dari produk-produk hingga gading gajah alami yang diperdagangkan secara ilegal, di mana produk yang diolah dari gading gajah ini berupa pipa rokok hingga patung ukiran dan juga gelang serta perhiasan. Dan pemirsa, dalam konferensi pers ini tadi dihadiri oleh Direktur Tindak Pidana Tertentu Barreskrim Polri Brigjen Pol Nunung Saifuddin beserta sejumlah jajaran dari Tipikor Barreskrim Polri lainnya. Begitu pula turut hadir sejumlah stakeholder eksternal dari Polisi Kehutanan serta dari World Wide Fund for Nature Indonesia. Dan pemirsa, dalam pengungkapan ini juga tadi dijelaskan dalam konferensi pers bahwa para tersangka ini telah melakukan perdagangan jual beli gading gajah ilegal sejak tahun 2020, di mana para tersangka ini saling keterkaitan, artinya 2 orang tersangka di antara 4 tadi merupakan pembeli dari 2 tersangka lainnya. Kemudian hasil dari gading gajah dan olahannya yang telah dibeli ini diperjualkan kembali melalui media sosial, di mana tadi
tadi dijelaskan bahwa para tersangka melakukan jual beli gading gajah ilegal ini melalui media sosial TikTok dan juga Facebook, yaitu salah satu caranya dengan melakukan live streaming. Dan pemirsa, sebagai informasi, jumlah total aset yang telah disita oleh Baris Krim Polri tadi disampaikan menyentuh nilai 2.384 juta rupiah. Di mana tadi dijelaskan juga bahwa untuk setiap kilogram gading gajah yang berhasil dijual oleh para tersangka ini dijual dengan kisaran harga 12 juta rupiah per kilogramnya. Dan untuk olahan berupa pipa rokok ini dapat dijual dengan harga 1 hingga 2 juta rupiah per unitnya. Artinya pemirsa, memang para tersangka ini sejak tahun 2020 telah mengumpulkan lebih dari 2 miliar aset yang berhasil dijual. Namun di Tipiter Baris Krim Polri masih menelusuri lebih lanjut dan masih melanjutkan penyidikan untuk mengetahui total jumlah kerugian negara yang telah diakibatkan dari tindak pidana ini. Pemirsa, selain itu dalam konferensi pers ini juga tadi dijelaskan bahwa sejumlah barang bukti telah berhasil diamankan bersamaan dengan penindakan para tersangka, yaitu pada 20 Mei 2025 lalu. Sejumlah barang bukti yang dikumpulkan ini diantaranya tadi terdapat 8 buah gading gajah asli, kemudian 304 buah pipa rokok yang diduga diolah dan dibuat dari gading gajah ini. Selain itu juga turut diamankan sebanyak 16 buah patung ukiran, 6 buah unit phone yang digunakan oleh para tersangka untuk berjual beli, serta 5 unit buku tabungan, alat display hingga tripod dan LED light, serta 22 unit bukti ekspedisi atau pengiriman produk-produk gading gajah yang siap dikirim. Dan pemirsa, sebagai informasi tambahan tadi juga disampaikan bahwa sejumlah tersangka ini rupanya telah melakukan jual beli hingga ke luar negeri. Di antaranya telah dilakukan ekspedisi ke Korea. Dan pemirsa, untuk itu Baris Krim Polri melalui Ditipiter dan juga bekerja sama dengan sejumlah stakeholder, diantaranya Polisi Kehutanan dan juga World Wide Fund for Nature, untuk terus mendalami adanya kasus tindak pidana perdagangan ilegal ini, di mana memang perdagangan ini dinilai cukup luas karena memang sudah terjadi pengiriman hingga ke luar negeri. Dan pemirsa, tadi juga melalui Direktur Tindak Pidana Baris Krim Polri, Brigjen Pol Nunung Syaifuddin, menyampaikan bahwa Polri melalui Baris Krim Polri akan menindak tegas segala tindak pidana dan juga perdagangan ilegal yang ada di Indonesia, khususnya dalam kasus ini yaitu tindak pidana konservasi sumber daya alam hayati beserta ekosistemnya. Dan dari adanya tindak pidana ini, pemirsa, 4 tersangka yang sudah diamankan dan telah ditetapkan sebagai tersangka ini dijerat dengan sejumlah pasal, diantaranya dijerat dengan pasal dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 dan juga Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 terkait dengan konservasi alam, sumber daya alam dan ekosistemnya, dengan pidana penjara maksimal 15 tahun penjara. Baik, Faisal, sekian informasi yang dapat kami sampaikan, kembali ke Anda. Baik, terima kasih Nuba atas laporan Anda dan selamat kembali bertugas. Pemirsa, Kapolrestabes Makassar Kombes Pol Arya Perdana bersama pejabat utama Polrestabes Makassar Polda Sulawesi Selatan melaksanakan subuh keliling di Masjid Babu Taubah, Kecamatan Tabalate, Kota Makassar. Kombes Pol Arya Perdana memberikan sambutan sekaligus pesan Kamtibmas kepada jamaah selepas sholat subuh. Subuh keliling ini merupakan program dari Polrestabes Makassar untuk bersilaturahmi dengan warga sekaligus menyampaikan situasi yang terjadi di Kota Makassar dalam beberapa waktu terakhir. Tindakan kriminal seperti perang antar kelompok, kelompok geng motor, pembegalan, hingga pencurian masih menjadi perhatian pihak kepolisian. Kapolrestabes Makassar menekankan bahwa membangun sinergi dengan masyarakat dapat mencegah dan meminimalisir tindakan pidana. Sebab dengan terbatasnya jumlah personil Polri, Polrestabes Makassar tetap memiliki keinginan tinggi untuk berbuat baik kepada masyarakat. Jajaran Polri memohon untuk diberi masukan, koreksi, saran, dan kritik ketika Polri berbuat salah. Kapolrestabes Makassar sudah menyampaikan kepada seluruh personil untuk tidak marah apabila ada masukan dari masyarakat, serta untuk saling bersinergi untuk mewujudkan Kota Makassar yang aman dan damai. Dari tim Humas Polrestabes Makassar Polda Sulawesi Selatan melaporkan untuk Polri TV. Kapolres Temanggung Polda Jateng AKBP Ruli Thomas memimpin langsung upacara serah terima jabatan Kapolsek Parakan dan penyerahan tugas tanggung jawab Kapolsek Bulu.
Kapolsek Tretep, serta Kasiwas. Upacara tersebut diikuti oleh seluruh anggota Polres, serta perwakilan Polsek dan Bayangkari bertempat di halaman apel Mapores Temanggung. Dalam amanatnya, Kapolres Temanggung mengatakan bahwa mutasi jabatan merupakan hal yang biasa di organisasi Polri, dan itu semua bertujuan untuk penyegaran serta guna memenuhi tuntutan dinamika operasional dan pembinaan karir anggota dapat berjalan lancar. AKBP Ruli Thomas berharap semoga dengan adanya pengisian jabatan Kapolsek serta Kasiwas yang sempat kosong dapat meningkatkan kinerja Polres Temanggung, utamanya dalam melayani masyarakat serta menjaga situasi Kamtipmas yang aman, damai, dan kondusif. Orang nomor 1 di Polres Temanggung tersebut mengajak kepada seluruh anggota untuk selalu bersyukur menjaga kesehatan dan tidak melakukan pelanggaran dikarenakan tantangan tugas Polri ke depan semakin kompleks. Maka dari itu dibutuhkan soliditas baik itu internal Polri maupun eksternal, sehingga tugas-tugas Polri ke depannya dapat berjalan dengan baik. Pemirsa, Bidokes Polda Banten melaksanakan kegiatan bakti kesehatan dengan pemeriksaan kesehatan dan konsultasi gratis bagi masyarakat umum di acara Car Free Day di kawasan Kota Serang, Provinsi Banten. Sasaran bakti kesehatan ini adalah masyarakat umum yang membutuhkan pelayanan dan penyuluhan kesehatan. Kegiatan ini merupakan implementasi wujud polisi selalu hadir di tengah-tengah masyarakat. Sesuai bidang tugasnya, layanan masyarakat diberikan tidak hanya di kantor, tetapi di tempat-tempat umum dan keramaian lainnya. Kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Polri. Dengan adanya kegiatan bakti kesehatan akan meningkatkan antusiasme masyarakat, terutama yang mengalami berbagai macam keluhan terkait kesehatan, sekaligus agar masyarakat di Provinsi Banten, khususnya di Kota Serang, dapat memiliki kesehatan yang semakin baik. Dari tim Humas Polda Banten melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, dalam upaya mendorong pengembangan pariwisata berkelanjutan di Kalimantan Tengah, Kapolda Irjen Pol Iwan Kurniawan bersama Gubernur Agustiar Sabran secara resmi meluncurkan kapal wisata susur Sungai Kahayan di kawasan Dermaga Flamboyan, Palangkaraya. Selamat sore dan salam presisi. Pemirsa, Kapolda Kalimantan Tengah Irjen Pol Iwan Kurniawan SIK MSI melaksanakan launching kapal wisata susur Sungai Kahayan dan didampingi oleh Dirpol Air Polda Kalimantan Tengah. Kegiatan ini dilaksanakan di Dermaga Flamboyan Bawah, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Dan berikut liputan selengkapnya untuk Anda. Dalam upaya mendorong pengembangan pariwisata berkelanjutan di Kalimantan Tengah, Kapolda Kalimantan Tengah Irjen Pol Iwan Kurniawan bersama Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran secara resmi meluncurkan kapal wisata susur Sungai Kahayan. Kehadiran kapal wisata ini merupakan simbol sinergi antara pemerintah daerah, TNI, Polri hingga masyarakat dalam memaksimalkan potensi lokal secara berkelanjutan. Acara ini disambut antusias oleh berbagai pihak sebagai bentuk langkah yang konkret untuk memperkuat sektor pariwisata di Kalimantan Tengah. Dalam kesempatan tersebut, Kapolda Kalimantan Tengah Irjen Pol Iwan Kurniawan mengapresiasi inisiatif kehadiran kapal wisata susur Sungai Kahayan dan menekankan pentingnya peran Sungai Kahayan sebagai bagian dari identitas dan kehidupan masyarakat setempat. Selain itu, ia menyebut Polda Kalimantan Tengah dan jajaran mendukung penuh khususnya dalam aspek keamanan dan ketertiban sebagai upaya menciptakan kegiatan wisata yang aman, nyaman, dan tertib. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Saya Bribda Polabid Humas Polda Kalimantan Tengah. Dari Dermaga Flamboyan Kota Palangkaraya melaporkan untuk Polri. Salam presisi. Pemirsa, euforia Persib Bandung menjuarai Liga 1 musim ini dirayakan secara meriah oleh para bobotoh. Di kota Cirebon, Riban, bobotoh menggelar konvoi sepeda motor yang berlangsung hingga malam hari. Kapolres Cirebon akan menindak tegas jika ada bobotoh yang berbuat anarkis.
Ribuan bobotoh dari Cirebon Raya melakukan konvoi sepeda motor keliling kota Cirebon. Sambil konvoi, mereka membawa atribut bobotoh dan Persib seperti bendera hingga jersey Persib. Selain itu pula, menyalakan kembang api sambil meneriakan Persib juara. Kapolres Cirebon Kota AKBP Eko Iskandar beserta jajarannya turut langsung memantau konvoi para bobotoh tersebut. Menurut Kapolres, pihaknya terus mengawal ketat setiap rombongan yang melaksanakan konvoi. Kapolres juga menegaskan akan melakukan tindakan tegas jika para bobotoh yang melaksanakan aksi kriminalitas. Ya, jadi malam ini sangat meriah ya di kota Cirebon. Jadi bobotoh ya dari rekan-rekan kita Viking Cirebon ini melaksanakan konvoi seputaran kota. Ya, jadi kurang lebih kalau dihitung per kepala ini bisa sampai 1.500 ya untuk bobotoh atau teman-teman Viking yang melaksanakan konvoi malam ini di wilayah Cirebon Kota. Ya, kita menurunkan 250 personil ya untuk pengamanan malam ini. Ya, kita terapkan JB setiap ada rombongan konvoi ini harus ada anggota kita yang melekat ya di belakang. Ya, jadi melekat kepada rombongan konvoi. Kemudian di persimpangan-persimpangan juga kita standby-kan personil. Ya, kita tetap memonitor ya, kita akan mengawal keamanan konvoi perayaan kemenangan Persib ya pada malam ini. Ya, kita mengimbau supaya bobotoh dan Vikings ini tetap menjaga keamanan ya, ketertiban ya, jangan sampai melakukan hal-hal yang kriminal ataupun anarkis ya. Kita akan mengawal selama itu tertib ya, kita akan kawal dengan baik. Alhamdulillah ya, sejauh ini tidak ada ya. Memang di sini euforia, banyak yang bawa bendera ya, kemudian menyanyikan petasan ataupun menyalakan flare ya. Kita akan tetap pantau ya, selama itu tidak melakukan tindakan-tindakan yang merugikan orang lain atau membahayakan. Ya, kita juga mohon maaf kalau arus lalu lintas ini sedikit padat malam ini ya, karena ini memang momen untuk rekan-rekan kita bobotoh dan Viking ini untuk merayakan kemenangan dari Persib. Konvoi Pesta Kemenangan yang dilaksanakan ribuan bobotoh Persib Bandung berlangsung aman dan tertib. Dari Humas Polres Cirebon Kota, Polda Jawa Barat melaporkan untuk Polri TV. Presisi Siang akan segera kembali, tetaplah bersama kami.